Sabar toh. Sabar. Tanggal 13 kan sekarang? Wah. Coba di sini ya, di kerudung. Iya, Pak. Di luar juga belum sehat. Kita di daerah mana ini? Jalan Bang Fites. Enggak, anjir, maksud gue kita ini kita meetingnya di daerah mana? Oh. Masuknya udah dikeluar. Udah. Kok belum masuk? Udah dikit kan? Kamu tuh bisa. Waduh. Kok suaranya nggak keluar sih? Ini tahu efek-efek orang-orang seluruh dunia. Ya sing nggonan derapan beda.
Ya Allah. Hujan ya? Halo. Ini katanya sudah ada masuk 1 ya. Oh, 1.000. Ya, halo, selamat siang Bu Kawati. Ya? Oh, ini Bu. Sudah? Ya, Belum ada yang masuk ya? waktu goreng tahu ya, Bu. Belum ada yang masuk ya? Oh, sekarang itu. Aku takutnya di sana mati lampu. Itu mau disetorkan atau gimana? Maksudnya langsung dijual ke warung atau disetorkan? Oh, oh. Oh, ada motor lewat. Nggak apa-apa, Bu. Teman-temannya belum pada hadir ya, ini dengan 1. Gimana Mas Didi, mau dimulai aja atau gimana? Nggak apa-apa ya. Nanti sambil menghubungi Sudah masuk. belum dulu ya. Sekarang ini. Kami sih, bentar ya Bu ya. Kamu tahu tempat bikin tenun di Jawa? Tidak. Benar sekali. Jangan dulu lah. Bagusnya nggak apa-apa. Wih, musik apa tuh? Kamu dong. Yuk, kamu yang edit ya? Dulu. Buat konten, buat ini sana. Ini kamu panjang. Kulitnya Pak Iwan belum hadir. Ayo sama Mbak I. Kalau gue khawatir, ini suka main Instagraman gitu nggak? Atau suka main? Oh, sudah download. Oh, iya. Terus udah mulai dicoba untuk apa aja tuh? Coba ya, nanti kita lihat bareng-bareng ya Instagramnya ya. Oh ya, nanti dicek Mas Yudi Instagramnya Bu Rekawati. Oke.
ini ada satu lagi yang bergabung Ibu Suhaimi. Halo Ibu Suhaimi, selamat siang. Halo Ibu Suhaimi. Oke, kita mulai aja ya Mas Didi. Sudah ada 2000 peserta. Nah, oh gitu. Oke, selamat siang. Kelompok tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih? Hari ini kita bertemu kembali di kampus 2 untuk pendampingan model kewirausahaan pengembangan UMKM digital tahun 2020. Enggak ada sayang Dan untuk siang ini kita berbicara Instagram marketing yang nanti akan dipandu oleh host kita, Mas Yudi Wahyudi. Ini Mas Yudi Wahyudi sudah bisa mulai ya? Oke. Ya, sudah bisa dimulai. Minut. Yo. Ya, silakan. Sudah ada masuk lagi Pak Zohri. Ya. Oh ya. OTW kata Pak Iwan. Demi. Oke lah. Minum. Kita tunggu sampai kapan? Sampai selesai jamnya. Itu baju udah ada yang masuk? Apa? Baju. Punyanya itu Wisnu. Gak tahu, belum ngobrol, belum ngomong. Kotor banget. Gempong emang. Produksi nggak ya? Ya masih dosen gempong emang.
Masuk belum ada yang masuk dulu. Minut namanya juga. Emang minut ngapa? Jadi susah. Apa? Iya. Halo, Kausin, selamat siang. Selamat siang. Iya. Pak Vinkli, selamat siang. Ya, teman-teman, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Farah Della. Pada siang hari ini kita akan belajar tentang smartphone fotografi, smartphone videografi, yang dimana kita akan mengulik tentang bagaimana sih cara membuat sebuah video profesional yang bisa mengangkat nilai jual sebuah produk kita hanya menggunakan handphone dan editingnya pun menggunakan handphone gitu. Jadi kita bisa memaksimalkan alat yang kita punya. Dan siang hari ini saya bersama dengan Mas Haikal. Ya, Mas Haikal yang akan memberikan materi tentang smartphone videografi ini. Nanti juga akan ada beberapa contoh-contoh video ya, Mas ya. Iya, referensi Untuk membuat video bagaimana? ya, betul. Bagaimana cara membuat video dan lain-lain. Kalau boleh tahu sebelumnya kakak-kakak sudah pernah membuat video belum ya menggunakan handphone? Boleh di-unmute aja. Sudah pernah, Bu. Sudah pernah ya menggunakan aplikasi apa, Pak Kak Flinky? KineMaster kalau nggak salah. Oke, KineMaster. Oke. Saat ini kita menggunakan aplikasi VN namanya. VN ya. Ya, menggunakan aplikasi VN dan kita juga akan mengulik bagaimana caranya untuk mengoperasikan ya Mas ya aplikasi VN itu sendiri. Selamat datang Kak Ririn. Selamat bergabung. Mungkin teman-teman sambil menunggu teman-teman yang lain bisa download dulu ya, Kak. Iya, boleh. Boleh Aplikasi download aplikasi VN-nya di handphone. V dan N, tulisannya V dan N, smartphone. V dan N Video editor. video Ya. editor. Ya, lagi di-download. Sudah, lagi di-download. Oke. Oh, siap. Ya, baik. Mungkin 3 menit lagi kita mulai. Iya, 13.20 kita mulai. Jadi nanti semisal ada yang tidak jelas atau kurang paham bisa menyela saja. Langsung ditanyakan. Ya, langsung ditanyakan. Apakah sudah
Di-download kakak. Bisa kita langsung mulai saja ya Mas Haikal ya. Untuk pengisian materinya. Baik, Mas Haikal, saya silahkan. Baik, selamat siang teman-teman. Di sini saya akan sharing tentang bagaimana cara pembuatan video menggunakan smartphone atau handphone ya teman-teman. Oke, yang pertama pasti kita harus memikirkan konsep terlebih dahulu. Konsep merupakan suatu hal yang penting dan menjadi ide dasar dalam pembuatan video. Kamu bisa memikirkan ide untuk video yang akan kamu buat dan mengembangkannya. Akan dibuat seperti apa, bertema apa, berlokasi di mana, dan lain sebagainya. Karena konsep itu sangat membantu ya teman-teman. Untuk kita ngambilnya, mungkin pas pengambilan video kita mau shoot video A, berikutnya ke B, ke C itu, ntar langkahnya jadi mudah. Ntar proses editing pun jadi lebih mudah karena nggak bingung setelah gambar satu maupun gambar 2 kita udah punya bayangannya lanjutannya seperti apa. Oke, selanjutnya untuk mematangkan konsep kita tadi atau bayangan kita mau dibuat seperti apa, kita bisa mematangkan dengan melihat referensi melalui Instagram, bisa juga melalui YouTube. Nah, di sini yang sering saya lihat itu di Instagram akun namanya filmup.co. Nah, di sini teman-teman bisa melihat cara pembuatan iklan, bisa melihat behind the scene video, cara pembuatannya, editingnya pun juga ada di situ. Nah, mungkin teman-teman bisa follow akun-akun seperti ini ya, memberikan tips-tips bagaimana cara membuat video. Oke, selanjutnya sebelum kita shoot video, maksimalkan pengaturan kamera pada smartphone. Nah, yang pertama ini gunakan resolusi tinggi agar gambar lebih maksimal. Nah, teman-teman bisa milih seenggaknya 1080p atau Full HD ya, teman-teman. Selanjutnya, gunakan FPS yang tinggi jika kamu membutuhkan efek slow motion. Nah, di beberapa HP ada yang mentok 60, ada yang mentok 120. Nah, teman-teman bisa gunakan 60 atau 120 tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau mungkin teman-teman mau slow motion video yang gerakannya cepet banget, mungkin teman-teman bisa gunakan FPS yang 120. Karena setiap 1 detiknya kamera itu menangkap 120 frame ya. Jadi kalau kita lambatin lebih halus jadinya. Oke, yang ketiga gunakan grid untuk memudahkan menempatkan objek kita. Grid ini garis-garis vertikal horizontal ini ya teman. Jadi kita lebih mudah untuk framing atau menempatkan objek yang akan kita ambil. Selanjutnya alat penunjang smartphone videografi. Yang pertama stabilizer smartphone. Nah, ini kegunaannya bisa menstabilkan gerakan kita. Mungkin gerakan yang lebih ke perpindahan dari tempat A ke tempat B. Mungkin kita bisa menggunakan stabilizer itu untuk berjalan, untuk mengikuti objek. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya tripod sering digunakan untuk di satu tempat aja ya teman-teman. Jadi teman-teman menggunakan tripod tidak sambil bergerak, jadi cuma di satu tempat.
Selanjutnya lensa tambahan. Nah, ini untuk teman-teman yang handphonenya itu lensanya cuma satu mungkin. Kan kalau HP sekarang udah banyak yang ada lensa wide, lensa lebar, lensa tele atau lensa jauhnya. Nah, teman-teman bisa gunakan lensa tambahan. Kemudian clip on. Clip on penting untuk teman-teman yang membuat video wawancara ya. Jadi agar audionya tidak terganggu. Mungkin suara motor, suara angin yang kenceng. Nah, itu bisa lebih fokus ke suara yang kita wawancarai. Seperti itu. Selanjutnya LED kondisional ya. Bila kita mendapati tempat yang gelap, mungkin di dalam ruangan atau sudah malam hari, kita bisa gunakan LED untuk penerangan kita. Selanjutnya melakukan proses rekaman. Setelah persiapan sudah beres, kamu bisa memulai syuting untuk video. Pastikan pengaturan kamera sesuai dengan keinginanmu, tempat yang ada, dan pencahayaan yang sesuai. Oke, yang pertama komposisi. Nah, sebenarnya komposisi ini masih ada beberapa macam ya teman-teman, tapi di sini saya akan sharing 2 komposisi yang sering saya pakai. Yang pertama, komposisi rule of third. Dengan patokan umum dikenal dengan aturan 1/3, yaitu penempatan objek pada 1/3 ruang gambar, sehingga foto menjadi lebih dinamis dan tidak kaku. Nah, fungsi dari grid tadi yang kita gunakan tadi teman-teman, yang kita hidupkan di kamera smartphone kita. Nah, teman-teman bisa gunakan garis-garis itu untuk membuat komposisi ini. Jadi penempatan objeknya terlihat teman-teman di antara pertemuan garis vertikal dan horizontal ini. Ini mobil, tupai, dan kapalnya. Bisa dilihat tupainya melihat kanan, penempatannya di sebelah kiri. Mobilnya melihat kiri, penempatannya di kanan. Dan kapal, penempatannya di atas agar lebih enak dilihat. Jadi masih terlihat sini ya. Oke. Selanjutnya komposisi dead center. Nah, kalau ini komposisi yang paling sering banget saya gunakan. Komposisi ini dilakukan dengan cara membagi frame foto menjadi 4 bidang yang sama besar, lalu meletakkan objek tepat di tengah-tengah persinggungan garis yang membagi ke 4 bidang. Nah, komposisi ini hanya menempatkan objek di tengah aja ya teman-teman. Jadi nggak perlu kayak tadi. Jadi cuma di tengah aja. Seperti itu. Lanjut ke sekarang sukses. Sukses atau ukuran gambar adalah besar kecilnya subjek dalam sebuah frame. Proses pengambilan gambar atau syuting merupakan sebuah bagian dari produksi audio maupun visual yang menggunakan kamera sebagai media rekam. Dalam pengambilan gambar dapat menimbulkan makna dan tujuan berbeda sesuai dengan jenis shoot yang digunakan. Berikut jenis ukuran gambar shoot. Nah, di sini ada extreme close up. Extreme close up adalah pengambilan gambar yang berfokus visual pada satu bagian wajah tokoh atau benda lain sebagai subjek utama, digunakan untuk memperhatikan suatu bentuk atau detail tekstur pada subjek. Nah, di sini kalau mungkin teman-teman punya usaha kopi, nah di sini yang dilihatkan itu mungkin hasil dari grinder kopi itu. Jadi bisa memperlihatkan ukuran dari hasil grinder kopi tersebut. Selanjutnya close up. Gambar pada tipe ini mempunyai efek yang mendominasi, menekan, dan gambar terkesan lebih cepat. Ditujukan untuk penekanan makna yang terkandung pada suatu gambar, seperti makna psikologis dan makna estetis. Nah, kalau teman-teman punya usaha, mungkin shoot ini bisa digunakan untuk memperlihatkan merek pada usaha teman-teman. Mungkin jika dari botol ini, teman-teman bisa memperlihatkan dari sini sampai sini. Ya, mungkin seperti ini. Oke, selanjutnya medium close up. Digunakan saat menangkap gambar sebuah statement seseorang. Selain itu, medium close up digunakan untuk menangkap sebuah mimik muka subjek yang dianggap penting dalam sebuah scene. Berfokus kepada suatu tokoh tanpa harus menggunakan close up.
yang tidak menyisakan ruang pada frame untuk memperlihatkan setting. Oke, selanjutnya medium shoot. Medium shoot adalah pengambilan gambar yang memperhatikan satu atau beberapa tokoh dengan profil dari pinggang hingga kepala. Shoot jenis ini bertujuan untuk memberikan kesan impresi pada subjek. Medium shoot ini menampilkan adegan yang netral. Jenis tipe shoot ini sangat aman digunakan dan tidak ada penekanan khusus. Nah, teman-teman bisa menggunakan sering-sering medium shoot ini karena aman ya teman-teman. Mungkin kalau misalnya teman-teman setelah mengambil gambar dengan shoot size medium shoot ini dan dilanjutkan dengan medium shoot juga itu nggak terlihat aneh atau nggak kaget atau jumping seperti itu. Jadi teman-teman bisa sering menggunakan ukuran shoot size ini. Ya. Selanjutnya long shot, pengambilan gambar jarak jauh digunakan untuk meliput area yang lebar atau ketika adegan bergerak cepat. Menunjukkan suatu proses dan untuk menjelaskan suatu tempat melalui long shot, setting lokasi terlihat dengan jelas kepada audiens. Nah, long shot ini mungkin kalau teman-teman punya usaha bisa memperlihatkan mungkin depan toko teman-teman atau jalan di depan jalan toko teman-teman atau bisa seperti itu. Selanjutnya extreme long shot. Extreme long shot ini mungkin bisa subjek pada subjek pada extreme long shot ini tidak terlihat ya teman-teman. Jadi shoot ini bisa memperlihatkan mungkin misalnya teman-teman usaha atau punya toko, nah itu bisa dari kejauhan atau mungkin mungkin yang terlihat itu nggak cuma toko teman-teman, bisa toko orang lain, misalnya teman-teman punya tetangga toko yang lain gitu, seperti itu. Jadi mungkin bisa memperlihatkan kota teman-teman. Oke, selanjutnya perhatikan sumber pencahayaan untuk video. Sama seperti fotografi, ada atau tidaknya cahaya sangat berpengaruh besar pada kualitas video. Pencahayaan terbaik berasal dari cahaya alami seperti sinar matahari. Nah, waktu terbaik merekam menggunakan HP atau smartphone biasanya di pagi dan di sore hari. Untuk siang hari sebaiknya kondisional aja ya, atau menurut kebutuhan. Karena kalau matahari di pagi hari itu dan sore, mataharinya itu miring teman-teman. Jadi nggak nimbulin shadow yang terlalu besar atau bayangan. Jadi cahayanya pun masih soft dan tidak terlalu keras. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya exposure. Exposure adalah istilah dalam fotografi yang mengacu kepada banyaknya cahaya yang jatuh ke medium, film atau sensor gambar, yang akan mempengaruhi seberapa terang dan gelapnya foto yang dihasilkan oleh kamera. Tingkat exposure akan sangat mempengaruhi kualitas video atau foto secara keseluruhan. Karena itu, jika Anda ingin mendapatkan gambar video yang bagus, perhatikan pencahayaannya, jangan terlalu terang maupun terlalu gelap. Oke, jadi exposure itu pencahayaannya ya teman-teman. Bisa dilihat di sini jika kita terlalu overexpose, hasilnya akan terlalu terang, banyak detail-detail yang mungkin menjadi putih karena terlalu terang itu. Ini pun kalau diedit mungkin akan nggak semaksimal kalau kita ngambilnya pas pencahayaannya. Masih ada detail yang hilang. Seperti itu. Selanjutnya ini standar, bisa dilihat background dan objeknya detailnya terlihat ya teman-teman. Jadi enak untuk dilihat. Kalau underexpose, background dan objek sangat terlihat gelap. Oke, selanjutnya white balance atau suhu warna. White balance juga harus diperhatikan dan ini sangat penting karena sangat mempengaruhi warna pada video kita. Disebut juga suhu warna dikarenakan nilainya disebut dengan Kelvin. Nah, ini mungkin teman-teman pernah foto atau video menggunakan handphone ya teman-teman. Mungkin teman-teman mengambil gambar tapi hasilnya kok terlalu kuning atau terlalu biru. Nah, itu teman-teman bisa ngepasin white balance dengan cara mungkin mengambil gambar di tembok putih atau teman-teman bisa menggunakan kertas. Nah, itu teman-teman bisa set white balance-nya, dipasin menggunakan setting di handphone teman-teman. Nah, itu dipasin
jika kertasnya putih, kita harus hasilnya juga putih seperti itu. Oke, selanjutnya kamera movement. Dalam pengambilan video, kamu bisa memberikan beberapa kamera movement untuk mempercantik video yang akan kamu buat. Oke, yang pertama movement zoom in atau zoom out, gerakan yang dilakukan oleh lensa kamera mendekat maupun menjauhkan objek. Jadi yang mendekat atau menjauh itu cuma lensanya ya teman-teman, cuma ngezoom. Jadi HP-nya tetap di tempat. Oke, contohnya seperti ini. Baik, jadi bisa dilihat ya teman, kalau kita ngezoom menggunakan jari hasilnya nggak bisa halus atau susah sekali halus. Jadi ini sebenarnya kurang recommended. Jika teman-teman mau melakukan moving ini, sebaiknya teman-teman mengambilnya diam cuma diam aja. Ntar itu di editing bisa kita lakukan zoom in dan zoom out, itu bisa kita edit seperti itu. Jadi hasilnya itu lebih halus. Oke, selanjutnya pan left atau pan right. Yang dimaksud dengan gerakan panning yaitu kamera bergerak dari tengah ke kanan atau dari tengah ke kiri. Nah, ini seperti kita menghadap itu, menghadap kiri dan kanan. Contohnya seperti ini. Oke, baik teman-teman. Kita lanjut ke movement yang berikutnya, yaitu tilt up dan tilt down. Gerakan tilting ya, gerakan tilt up atau tilt down, gerakan tilting yaitu gerakan ke atas dan ke bawah masih menggunakan tripod ya teman-teman, sebagai alat bantu agar hasil gambar yang didapat memuaskan dan stabil. Baik, kita lihat contohnya. Oke, selanjutnya dolly in atau out, gerakan yang dilakukan yaitu gerakan maju atau mundur. Hampir sama dengan gerakan zoom in, zoom out tadi ya teman-teman. Tapi yang ini yang bergerak itu handphonenya. Jadi semuanya bergerak, nggak cuma zoom dari lensa teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Sebenarnya movement ini lebih maksimal jika kita menggunakan handphone stabilizer tadi. Tapi di sini saya cuma menggunakan cover CD ya teman-teman. Karena landasannya pun juga halus, mejanya halus. Jadi saya cuma menggunakan cover CD sebagai landasan. Terus saya dorong di sini teman-teman. Selanjutnya follow. Pengambilan gambar dilakukan dengan cara mengikuti objek dalam bergerak searah. Oke, jadi gerakan ini mengikuti objek bergerak. Oke, kita lihat contohnya. Di sini saya mengikuti baterai ya, tidak menggunakan alat bantuan, hanya menggunakan handphone dan juga tangan. Oke, selanjutnya parallax effect, pengambilan yang dilakukan secara menggeser kamera, tetapi objek tetap di tengah, yang hasilnya terlihat background menjadi bergerak. Nah, gerakan ini gerakan yang seperti kita melingkari objek ya teman-teman, tapi nggak sampai satu putaran, cuma setengah putaran. Hasilnya seperti ini.
Nah, di sini lebih maksimal juga movement ini menggunakan handphone stabilizer, tapi di sini saya hanya menggunakan tangan saja, teman-teman. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Bisa langsung unmute atau lewat chat dulu. Atau mungkin videonya tadi lancar atau enggak ya, teman-teman? Atau terlihat putus-putus? Oke, baik. Mungkin bisa kita lanjutkan dulu ya. Selanjutnya melakukan proses pengeditan. Ini sudah memasuki tahap pasca produksi. Nah, ini di sini saya menggunakan VN tadi ya, teman-teman. VN editor video. Mungkin teman-teman udah download semua. Bagaimana Kak Vinkly, Kak Osin, Kak Ririn? Apakah sudah mendownload semua? Baik, mungkin saya bisa jelasin dasarnya dulu, teman-teman. Ya, dasar editing video yang pertama, trims. Kami bisa menggunakan trims atau trimming untuk memangkas suatu objek. Proses editing tentu akan sangat membutuhkan fungsi ini, yang mana kamu dapat mengedit suatu bagian ataupun membuang bagian yang tidak kamu inginkan. Jadi menggunakan fitur ini, teman-teman bisa langsung membuang bagian yang tidak teman-teman inginkan ya, teman-teman. Mungkin contoh videonya seperti ini. Selanjutnya cut ya, teman. Cut merupakan teknik dasar editing video yang digunakan untuk memotong gambar satu dengan gambar lainnya tanpa menghilangkan gambar selanjutnya. Oke, seperti itu, teman. Mungkin teman-teman bisa menggunakan fitur ini untuk mengekat video yang teman-teman buat hanya menggunakan satu kamera dan itu nggak berpindah-pindah ya, teman-teman. Mungkin teman-teman menggunakan fitur ini jika teman-teman membuat video tutorial memasak atau apa yang seperti itu. Jadi teman-teman hanya cut tapi tidak membuang bagian yang lain. Jadi hanya cut bagian tertentu, teman-teman bisa mempercepat bagian itu agar videonya lebih ke intinya seperti itu, teman-teman. Selanjutnya transition. Transisi merupakan suatu efek yang terjadi ketika dua buah video bertemu atau berjejeran dengan video selanjutnya. Artinya transisi hanya dapat diciptakan pada daerah tertentu di mana kedua video tersebut bertemu. Jadi transisi hanya bisa dilakukan jika ada video A dan video B ya, teman-teman. Jadi kalau satu video nggak bisa dilakukan transisi. Ini contohnya.
Oke, baik seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir, pilih musik yang pas untuk videomu. Karena kegunaan musik yang pertama itu memberi dukungan visual dalam video. Dengan ada backsound, maka kesan atau pesan visual dalam video akan semakin menonjol dan sehingga konten video mudah dipahami. Membangun psikologis penonton, backsound yang diputar dari awal hingga akhir akan membawa penonton semakin tertarik, bahkan terhanyut melihat video dan memberi gambaran videonya akan seperti apa. Nah, jadi teman-teman harus ngepasin juga ya tema video teman-teman dan musiknya akan yang seperti apa itu. Dan selanjutnya fungsinya videomu tidak membuat bosan videomu. Jika kombinasi gambar dan tulisan dalam videomu sudah bagus, pasti membutuhkan tambahan background pendukung seperti patah bilang sayur tanpa garam akan menjadi hambar. Nah, background ini sama halnya garam. Videomu lebih memanjakan telinga para penonton dan lebih betah melihat materi atau konten videomu. Baik, selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan contoh video yang saya buat. Nah, video ini menggunakan smartphone ya, teman-teman. Dan juga mengeditnya menggunakan smartphone, menggunakan VN, aplikasi VN editor video tadi, teman-teman. Oke, mari kita lihat yang pertama. Oke, mungkin teman-teman videonya lancar atau enggak ya, teman-teman? Bisa memberitahu? Atau gimana, teman-teman? Apakah videonya lancar? Boleh di-unmute aja. Ya, langsung aja. Apakah videonya lancar? Ya, Belum mungkin kebuka nih Bu videonya. Oh, enggak, yang tadi maksudnya. Yang barusan? Oh, Apakah lancar Bu, lancar. Oh ya. lancar? Oke. Oke. Kita lanjut ya. Ya. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Di sini saya meliput sebuah homestay desa wisata ya, teman. Dengan tema new normal.
Nah, bagaimana teman-teman videonya? Apakah lancar? Lancar, lancar, Pak. Lancar ya Mas? Oke, selanjutnya Lancar. baik. Selanjutnya kita langsung aja ke sesi tanya jawab ya. Mungkin teman-teman mau ada yang ditanyakan atau mungkin tadi ada yang kurang jelas dari saya, bisa langsung unmute aja atau Iya, chat langsung ya ditanyakan teman-teman. diskusi bersama ya Mas ya. Ya. Silakan teman-teman. Bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan? Halo, Halo Iya. Mas. Ya, silakan Mas kalau ada yang ditanyakan. Bagaimana? izin Ya, Ya Mas. mau bertanya. iya Ya, boleh. silakan. Pak, kalau misalnya kita merekam objek gitu Pak ya, atau membuat video, Iya. kira-kira pantangan apa yang nggak boleh dilakukan oleh yang ngambil video ini Pak? Objek Misalnya objek ya. yang sudah diambil di awal, terus ketika kita pindah objek nggak boleh balik lagi, misalnya seperti itu kasusnya Pak. Makasih Pak. Jadi mengambil objek yang sama ya, Pak? Maksudnya seperti itu ya? Hal apa saja yang harus dihindari ketika kita mengambil sebuah video, misalnya memberikan cahaya dan lain-lain, mungkin seperti itu ya Pak? Oh, ya mungkin baik, mungkin yang pertama mungkin membelakangi cahaya. Selanjutnya jika kita mengambil objek, angle-nya itu kalau video teman, angle-nya itu harus berbeda-beda karena ntar kita saat editing itu nggak bingung. Jadi gambarnya jadi lebih berwarna karena objeknya berbeda-beda, kita bisa berpindah-pindah dari angle 1 ke angle 2. Jadi sukses mungkin lebih ke sukses juga harus berbeda-beda. Lebih variasi ya Mas ya mungkin ya. Variasi ya. Jadi lebih enak dilihat. Seperti itu. Nah, selanjutnya kalau menggunakan handphone, teman-teman bisa menggunakan dua tangan ya. Karena kalau teman-teman pakai satu tangan, getarannya itu Lebih terlihat ya. lebih susah untuk Redam. diredam. Kalau untuk angle-angle sendiri Mas itu berkreasi sebebasnya aja ya. Sebebas-bebasnya aja sih. Yang penting sering dicoba aja. Ntar bisa Mungkin tahu. ini belum ada kendala karena memang belum nyoba ya Mas ya. Nanti Iya. kalau udah semakin berjalan, semakin nyoba, nanti baru tahu oh ternyata. Iya. Yang dibutuhin tahu seperti apa angle yang dibutuhin. Ya. Apakah ada pertanyaan lain? Ada lagi Pak. Ya. Iya, Mas. Ketika kita mengedit video yang direkam, aplikasi yang untuk ngilangin suara bising gitu di video itu apa ya Pak? Kalau di handphone mungkin belum ada ya Mas ya. Kalau di handphone Masnya di VN dan di Kine itu belum ada. Kalau setahu saya kalau yang terlalu banyak menghilangkan ya.
Tapi mungkin kakak bisa cari di App Store Denoiser. Jadi ntar itu Oh iya, iya. aplikasi tambahan. Denoiser ya. Ya, Denoiser. Itu tadi fungsi dari clip on tadi ya Mas ya, kalau misalnya Ya, mungkin teman-teman bisa memaksimalkan dengan clip on. mungkin ketika wawancara ya. Iya, mungkin untuk wawancara. Apakah ada pertanyaan lagi ya kakak? Ada lagi. Ya, mari. Tadi kan apa namanya sudah disampaikan bahwa kalau untuk ngerekam supaya suaranya jelas pakai clip on ya. Iya. Iya. Kira-kira kalau nggak pakai itu Eh, bisa ngerekam tapi suaranya jelas, bisa Pak? bisa. Mungkin tapi harus kondisional juga ini Mas. Maksudnya Iya, situasional juga ya. iya situasional. Jadi kakak bisa ngajak ke tempat yang mungkin tidak dekat dengan jalan raya atau tempat yang kayak sunyi seperti itu. Dan juga antara objek dan handphone jangan terlalu jauh. Ada siapa? Dan mungkin bisa pakai headset ya Mas ya. Ya, pakai headset juga bisa. Pakai ujung headset itu Pak. Biasanya saya pakai ujung headset itu yang untuk berbicara itu bisa dipegang, jadi kayak suaranya bisa lebih jelas ya Mas ya. Apakah Baik, ada Mas, pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Nanti materi ini akan kita kirim ke pendampingnya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas bisa langsung tanya ke pendampingnya dan buka lagi materi ini. Nanti pendampingnya akan langsung mengarahkan ke dengan Mas Haikal ya Mas ya. Iya, Mas Haikal nanti langsungkan saya. bisa langsung boleh tanya-tanya ke Mas Haikal. Ini gimana caranya? Ini harusnya gimana dan dengan senang hati ya Mas ya. Bagaimana kakak? Siap Kak. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin cukup ya. Ya, mungkin bisa. Ya, makasih. Ya, makasih. Ya. Oke, kalau begitu terima kasih atas partisipasinya pada siang hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga apa yang kita berikan juga bisa membantu. Mari kita belajar bersama-sama ya. Kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas bisa langsung hubungi pendampingnya dan pendampingnya langsung bisa menyambungkan dengan Mas Haikal langsung. Baik, kalau gitu akhir kata saya Faradela. Saya Haikal. Oke, kita mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Ya, terima kasih Pak Haikal, terima kasih.